Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bertemu lagi dengan saya Sipa Ulujeni Sihabudin dari kelas PBAB semester 3. Di sini di video kedua dalam mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, ini saya akan menyampaikan materi atau mempresentasikan materi tentang ada dua diskusi kali ini ya. Yang pertama ada pemerolehan dan pembelajaran bahasa, dan yang kedua ada kompetensi dan performasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai ya diskusinya, simak dengan baik. Oke. Nah, yang pertama yang saya akan bahas kali ini adalah pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Apa itu pemerolehan? Nah, pemerolehan berarti proses, perbuatan, dan cara memperolehnya itu bagaimana. Tidak akan ada hasil yang maksimal jika kita tidak mencapai hasil tersebut, atau pasti butuh proses untuk mencapai hasil yang memuaskan tersebut. Nah, pemerolehan disebut dalam bahasa Inggris dengan acquisition, yang berarti proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara alami terhadap bahasa ibunya. Nah, pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Nah, bahasa ibu tersebut sudah dijelaskan dalam materi pertama, yaitu bahasa pertama yang diucapkan oleh seorang anak ketika dia berada di lingkungan tersebut. Nah, itu juga pastinya ya melalui proses, nggak langsung ada gitu, nggak langsung bisa, enggak, tapi sesuai proses. Nah, dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pemerolehan bahasa merupakan proses tertentu yang dilakukan otak manusia dalam memperoleh bahasa yang didapat dari hasil interaksi dari luar, lalu kemudian diolah sesuai dengan kemampuan dan pertumbuhan otak manusia. Nah, contohnya seperti ini ya. Jika kita berinteraksi dengan orang luar tersebut mau luar lingkungan kita, mau luar negara kita, yang penting orang luar ya, pasti bahasa mereka pun beda-beda. Nah, dari interaksi tersebut dapat diperoleh hasil atau pengalaman di dalam interaksi tersebut. Nah, itu hasil tersebut akan diproses dalam pertumbuhan otak pada manusia. Misalkan kita berinteraksi dengan orang Inggris atau dengan orang Amerika. Nah, bahasa yang digunakan pasti berbahasa Inggris. Nah, di sana kita muncul tekad untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, sudah dipelajari melalui prosesnya. Nah, kita akan disuguhkan oleh hasilnya, itu pemerolehannya, itu bahasa Inggris tersebut. Nah, di dalam belajar bahasa Inggris tersebut pasti ada prosesnya. Nah, itu yang disebut pemerolehan. Nah, dan juga pemerolehan bahasa merupakan salah satu bahasan penting yang ada dalam psikolinguistik atau juga psikologi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 cabang ilmu dalam pemerolehan bahasa yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda terkait masalah manusia, yaitu psikologi, linguistik, dan psikolinguistik. Nah, psikologi adalah ilmu yang membahas tentang fungsi psikologis dalam diri manusia. Nah, sedangkan linguistik merupakan ilmu yang membahas tentang proses pemerolehan bahasa. Sementara psikolinguistik adalah ilmu yang membahas tentang yang menjadi potensi atau fitrah pemerolehan bahasa bagi manusia. Nah, oke. Nah, apa itu pembelajaran bahasa? Tadi kan kita sudah membahas tentang pemerolehan. Sekarang kita membahas pembelajaran bahasa. Nah, belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Nah, komunikasi itu interaksi dengan sesama manusia.
Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Nah, jadi bahasa itu pada hakikatnya belajar berinteraksi. Nah, bahasa itu kan ada macam-macam ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea, dan sebagainya. Banyak ya bahasa itu. Nah, jika kita ya mempunyai teman orang Amerika atau orang Arab, nah pasti bahasa yang digunakan itu beda dengan bahasa kita. Kalau kita berinteraksi dengan orang Amerika, pasti kita berinteraksi menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk bisa bahasa Inggris tersebut, nah kita harus belajar melalui proses. Gitu ya. Nah, jadi belajar bahasa itu pada hakikatnya belajar komunikasi antar sesama manusia gitu. Sedangkan apa tujuan pembelajaran bahasa? Apa? Nah, tujuannya menurut Basiran 1999 adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Nah, kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Nah, dengan bahasa juga kita bisa mengekspresikan diri kita. Contohnya jika kita marah ya, tidak mampu untuk menggunakan bahasa ketika kita marah, bisa diekspresikan melalui diri kita bahwa kita itu sedang marah gitu. Nah, semuanya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Nah, proses untuk belajar bahasa kedua tersebut, nah, perlu proses. Dipelajari dulu, dipahami dulu, baru dia bisa mengekspresikannya. Nah, itu yang dimaksud pembelajaran bahasa. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah dibahas tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Sekarang ke poin persamaan dan perbedaan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Oke, dengarkan baik-baik. Nah, meskipun pemerolehan dan pembelajaran bahasa memiliki esensi yang berbeda, tetapi keduanya memiliki persamaan. Apa itu persamaannya? 1. Praktik, baik pemerolehan atau pembelajaran, pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan berbahasa, sehingga ia memiliki kemampuan berbahasa melalui serangkaian praktik berbahasa. Nah, persamaannya itu baik pemerolehan atau pembelajaran pasti disertai dengan praktek. Nah, kalau misalkan kita sedang proses, pasti di dalam proses itu ada prakteknya. Ataupun dalam pembelajaran bahasa, kita belajar bahasa itu. Nah, pasti ada prakteknya, dipraktekkan, diperagakan gitu. Nah, persamaan yang kedua yaitu meniru. Nah, kegiatan meniru juga berlaku bagi pemerolehan maupun pembelajaran bahasa. Nah, kenapa berlaku? Peniruan itu baik dari aspek suara, kalimat, ataupun metode penggunaannya. Nah, jadi ditiru ya. Kalau misalkan aspeknya atau metodenya itu melalui suara. Nah, suaranya gini. Nah, pasti ditiru oleh kita yang sedang dalam proses. Nah, sudah ya persamaannya. Sekarang ke perbedaannya. Apa perbedaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa? Oke, kita bahas. Yang pertama perbedaannya yaitu perbedaan motivasi atau tujuan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Nah, beda ya tujuannya. Kalau misalkan pemerolehan bahasa digunakan sebagai dasar dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, sedangkan kalau misalkan pembelajaran bahasa didasari oleh motif tertentu, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Itu perbedaannya, yaitu di tujuannya. Yang kedua, yaitu pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar. Ya, kalau misalkan pemerolehan bahasa dilakukan secara sadar itu
Misalkan melalui pendengaran, kan tidak sadar kita mengucapkannya. Kalau misalkan pembelajaran bahasa dilakukan secara sadar oleh individu dalam hal dia ingin mengetahui itu gitu. Jadi belajar dia gitu. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu model dalam pemerolehan bahasa. Pertama adalah bahasa yang digunakan di lingkungannya. Sedangkan pembelajaran bahasa biasanya objek bahasanya adalah bahasa kedua. Nah, kalau misalkan pemerolehan bahasa objeknya yaitu bahasa pertama, kalau misalkan pembelajaran bahasa itu objeknya bahasa kedua, seperti bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, itu termasuk perbedaannya ya. Nah, poin yang keempat yaitu perbedaan waktu. Ini mengacu pada tahap yang dilalui, di mana pemerolehan bahasa pertama biasanya pada waktu usia anak-anak. Nah, kalau misalkan pembelajaran bahasa itu biasanya mengacu pada waktu bebas ya, kapanpun. Nah, poin yang kelima, perbedaan yang kelima yaitu pembelajaran bahasa adalah proses yang terjadi setelah pemerolehan bahasa terjadi. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi dan performansi. Apa itu kompetensi dan apa itu performansi? Yang pertama, kompetensi. Kompetensi secara umum adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh individu. Nah, dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pada bidang tertentu, itu dinamakan kompetensi. Atau kemampuan ya, keahlian. Setiap manusia pasti memiliki keahlian yang berbeda-beda. Itu bisa ditunjukkan secara individu. Nah, sesuai dengan jabatan yang sudah diberikan atau keahlian yang sudah diberikan. Beberapa ahli ada yang mengatakan bahwa pengertian kompetensi adalah suatu keahlian, sikap fundamental, pengetahuan, serta nilai yang dimiliki oleh individu yang terlihat dari bagaimana dirinya berpikir atau melakukan sesuatu secara konsisten. Artinya, kompetensi tidak melulu diartikan sebagai pengetahuan atau keahlian seseorang, tidak. Tapi juga kompetensi bisa diartikan keinginan seorang untuk mengerjakan apa yang diketahuinya. Misalkan dia ingin mengerjakan ini, nah dia tahu tuh apa yang harus dilakukan dalam hal itu. Nah, dia dikerjakan secara konsisten kemauannya gitu. Yang kedua ada performansi. Apa itu performansi? Performansi adalah manifestasi yang konkret dan dapat diamati, yang merupakan realisasi dari sebuah kompetensi. Performasi adalah tutur yang aktual. Performasi ada juga performasi linguistik, mengarah pada proses-proses yang kognitif, kesadaran, dan pengertian yang dipergunakan oleh seseorang di dalam penggunaan pengetahuan linguistiknya secara aktual. Performansi juga merupakan penampilan atau pertunjukan dalam bentuk tindakan. Nah, kalau misalkan kompetensi ditunjukkan dengan pengetahuan, kalau performansi ditunjukkan secara dalam bentuk tindakan, gitu, secara langsung, gitu. Nah, ada yang berkaitan dengan kompetensi dan performansi linguistik dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, istilah kompetensi dan performansi linguistik pada hakikatnya merupakan padanan masing-masing dari kompetens dan performance. Nah, kedua istilah tersebut ya muncul sebagai hasil pemikiran kelompok tata bahasa 3 generatif. Transformational generative grammar. Aspek kompetensi diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa mengenai bahasanya. Sehubungan dengan adanya pengelompokan kompetensi berbahasa tersebut,
kelompok yang mampu berbahasa Indonesia itu pun sesungguhnya dapat dibedakan lagi. Ada dua ya, ada dua pengelompokan, ada dua golongan. Yang pertama, kelompok yang mampu berbahasa Indonesia secara praktis, dan yang kedua adalah kelompok yang mampu berbahasa Indonesia secara linguistik. Nah, golongan yang mampu berbahasa Indonesia secara praktis berarti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Nah, akan tetapi bahasa yang digunakan tidak banyak dipengaruhi oleh gramatika bahasa Indonesia. Jadi, kelompok ini hanya menitik beratkan pada masalah komunikasi. Nah, sebaliknya, masyarakat yang mampu berbahasa Indonesia secara linguistik tidak semata-mata bertitik tolak kepada terjadinya komunikasi, tetapi sangat perlu memperhatikan faktor gramatika. Bahkan, gramatika memegang peranan sangat penting dalam kelompok ini. Penekanan aspek kompetensi tidak berarti bahwa aspek performansi bahasa tidak penting. Justru keberhasilan seseorang dalam penggunaan bahasa secara konkret tampak pada aspek performasi bahasa. Aspek performasi bahasa akan semakin baik apabila pemakai atau penutur bahasa semakin mengetahui aspek kompetensi bahasa. Oke. Lanjut ke persamaan dan perbedaan antara kompetensi dan performansi. Persamaannya. Persamaan antara kompetensi dan performansi. Persamaannya yaitu dalam kompetensi kebahasaan merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Chomsky. Dalam hal ini, kompetensi mengacu pada pengetahuan gramatika. Pembicara pendengar yang ideal dalam suatu masyarakat yang homogen, mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah gramatika bahasanya, sedangkan performansi adalah aktualisasi dari kompetensi kebahasaan tersebut. Contohnya, dalam pengajaran, kita memiliki asumsi bahwa pembelajar memproses kompetensi tertentu. Dalam kompetensi ini dapat diukur dan diteliti dengan cara mengamati performansi. Nah, cara ini umumnya disebut tes atau ujian. Dalam linguistik, kompetensi mengacu pada pengetahuan sistem kebahasaan, kaidah-kaidah kebahasaan, kosakata, dan unsur-unsur kebahasaan. Nah, sehingga dapat menjadi kalimat yang memiliki arti. Performansi merupakan produksi secara nyata, seperti berbicara, menulis, dan juga seperti menyimak dan membaca pada peristiwa-peristiwa ahli bahasa. Sedangkan perbedaannya itu apa? Kalau misalkan kompetensi dirujukan kepada pengetahuan, sedangkan performansi justru ditunjukkan secara langsung. Jadi individu secara langsung. Begitu ya perbedaannya. Nah, oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila saya ada kekeliruan dalam menyampaikan materi. Nah, semoga bisa diambil baiknya ya. Oke, thank you for listening and watching. And syukron kasiron. Laliko. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.